memburuknya kinerja keuangan BUMN Karya sungguh sangat anomali di tengah besarnya anggaran infrastruktur pemerintah dalam 6 tahun terakhir yang mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Saat ini, banyak BUMN Karya yang tengah berdarah-darah dalam memenuhi berbagai macam kewajibannya. Sebagai contoh adalah Waskita Karya yang mengalami kenaikan rasio DER dari 3,2 kali pada tahun 2019 menjadi 5,4 kali pada tahun 2020. Padahal mayoritas bank yang memberikan kredit kepada Waskita Karya mensyaratkan agar rasio DER tersebut dapat dijaga maksimal 3 kali. Selain itu juga tekanan yang dialami oleh Waskita Karya bisa dilihat dari meningkatnya rasio piutang terhadap pendapatan dari 30% pada tahun 2019 menjadi 70% pada tahun 2020. Nah, kemudian dengan berbagai tekanan keuangan yang dialami oleh Waskita Karya, kini muncul opsi untuk melakukan pelepasan ataupun divestasi aset seperti ruas jalan tol yang dimiliki oleh Waskita Karya. Persoalannya, di balik divestasi aset tersebut tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi, Waskita Karya tentu harus berhati-hati dalam melakukan skema divestasi aset ini, karena yang pertama jangan sampai karena keterdesakan untuk butuh mendapatkan pendanaan jangka pendek, aset tersebut akhirnya terpaksa dijual dengan harga yang murah skema divestasi aset ini. Karena yang pertama jangan sampai karena keterdesakan untuk butuh mendapatkan pendanaan jangka pendek, aset tersebut akhirnya terpaksa dijual dengan harga yang murah bahkan di bawah biaya investasi. Untuk itu saya mendorong agar BPK terlebih dahulu melakukan audit khusus untuk menilai bagaimana anggaran pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh BUMN Karya. Kemudian juga dengan adanya divestasi aset tersebut juga ada muncul resiko berupa hilangnya potensi pendapatan di masa mendatang yang notabene merupakan revenue stream bagi perusahaan. Nah, alih-alih melakukan divestasi untuk mendapatkan pendanaan, ada opsi lain yang sebetulnya bisa menjadi alternatif bagi Waskita Karya, yaitu dengan melakukan penjualan piutang yang tadi rasionya cukup besar. Salah satunya penjualan piutang kepada SOF milik Indonesia, yaitu LPI ataupun INA, yang saat ini digadang-gadang bisa menjadi angin segar bagi BUMN kita. Kemudian yang kedua juga, daripada memberikan penyertaan modal negara kepada BUMN Karya yang ini akan menimbulkan kecemburuan baik bagi BUMN lain maupun bagi dunia usaha swasta, ada opsi yaitu dengan memberikan pinjaman pemerintah cukup besar, salah satunya penjualan piutang kepada SOF milik Indonesia yaitu LPI ataupun INA, yang saat ini digadang-gadang bisa menjadi angin segar bagi BUMN kita. Kemudian yang kedua juga, daripada memberikan penyertaan modal negara kepada BUMN Karya yang ini akan menimbulkan kecemburuan baik bagi BUMN lain maupun bagi dunia usaha swasta, ada opsi yaitu dengan memberikan pinjaman pemerintah kepada BUMN Karya ini dengan misalnya mengajukan skema obligasi wajib konversi. Ini akan mendorong perusahaan juga untuk tetap profesional dalam mengelola dana yang didapatkan dari pemerintah. Dan terakhir, pemerintah tentu memiliki kewajiban dalam menjaga kelangsungan hidup dari BUMN Karya, karena tekanan keuangan dialami oleh BUMN Karya saat ini tidak lepas juga akibat dari penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga kedepannya ketika pemerintah memberikan penugasan lagi kepada BUMN Karya, semestinya dari awal pemerintah sudah memberikan dukungan anggaran yang cukup sehingga ini tidak menjadi beban bagi BUMN Karya.